a mukbang, bang, bang, bang. Out of the pan and into the fire. I'm the mukbang's #1 supplier. Black Mirror. Di sebuah tempat peristirahatan truk di pinggir jalan raya, langit mulai berwarna jingga saat sore menjelang. Beberapa sopir truk duduk melingkar di atas bangku kayu. Wajah mereka terlihat lelah dan murung. Di antara mereka ada Pak Joko, sopir truk yang sudah puluhan tahun mengangkut barang dari satu kota ke kota lain. Percakapan mereka pun dimulai dari ingatan yang masih terasa jelas. Pak Joko masih terngiang di telinga saya waktu itu. Beberapa bulan lalu, saat suasana pemilihan sedang hangat-hangatnya, saya sering mendengar pernyataan di televisi dan berita. Katanya nanti kalau sudah memimpin, kesehatan akan diatur sedemikian rupa sampai bisa dinikmati rakyat secara gratis. Soal BBM pun dikatakan akan dijaga agar harganya terjangkau, tidak memberatkan orang-orang yang bekerja keras seperti kita. Waktu itu saya sempat merasa lega, berpikir akhirnya ada yang memahami nasib kami. Pak Dedi, sopir muda yang duduk di sampingnya, mengangguk setuju dengan wajah kecewa. Saya juga percaya dulu, sebagai orang yang baru berusaha menata hidup, janji itu terasa seperti harapan baru. Saya sempat berencana menabung sedikit demi sedikit untuk memperbaiki rumah yang bocor. Tapi lihatlah apa yang terjadi sekarang. Bukan malah stabil, harga BBM justru naik terus sampai terasa sangat berat. Setiap minggu saja angkanya bisa berubah, selalu saja melonjak naik. Pak Surya ikut berbicara sambil mengelus dagunya yang dipenuhi uban. Benar kata Dedi, dulu satu tangki penuh bensin cukup untuk 2 kali perjalanan pulang pergi. Sekarang, cukup untuk 1 kali jalan saja. Yang menyedihkan, ongkos angkut barang tidak naik secepat kenaikan harga BBM. Akhirnya apa yang tadinya bisa memberi keuntungan sedikit, sekarang malah sering bikin merugi. Saya terpaksa mengurangi porsi makan sendiri di jalan, bahkan kadang menunda membeli obat untuk ibu saya yang sudah tua. Pak Joko menghela napas panjang, suaranya terdengar berat. Belum lagi soal kesehatan yang dikatakan akan gratis. Nyatanya, kalau kita sakit dan harus berobat, biayanya tetap terasa membebani. Di puskesmas maupun rumah sakit, masih ada saja biaya yang harus dikeluarkan sendiri meski sudah pakai BPJS. Kalau tidak lengkap persyaratannya, pelayanan malah terasa sulit didapat. Janji yang dulu terdengar indah itu rasanya semakin jauh dari kenyataan yang kami hadapi setiap hari. Tiba-tiba datang Ibu Ani, istri Pak Joko yang membawa bekal makanan, lalu ikut duduk di samping suaminya. Setiap hari suami saya pulang dengan wajah yang tidak ceria. Dulu ia bisa membawa uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, membayar listrik, air, dan uang sekolah anak. Sekarang, kadang kami harus berhutang ke tetangga dulu untuk membeli beras. Saya sering takut memikirkan bulan depan, apakah kami masih bisa membayar biaya sekolah anak-anak? Apakah di sana, di tempat pemerintahan, tidak tahu bagaimana kami hidup sehari-hari? Pak Dedi menatap jalan raya yang masih dilewati kendaraan. Suaranya terdengar campuran antara sedih dan kecewa. Kami bukan orang yang suka menolak atau tidak mau percaya. Tapi apa gunanya kata-kata yang indah kalau kenyataannya justru terasa semakin berat? Kami ini yang setiap hari mengangkut barang ke seluruh penjuru negeri, yang membuat roda perekonomian tetap berjalan. Justru kami yang paling merasakan beban ini. Rasanya ada kekecewaan yang mendalam tertanam di hati. Pak Surya menambahkan dengan nada tenang namun tegas. Saya sebenarnya ingin mengerti. Mungkin ada hal-hal yang tidak kami ketahui, ada kendala yang tidak mudah dihadapi. Tapi setidaknya kami ingin ada penjelasan yang jelas. Apakah memang sulit diwujudkan, atau memang janji itu hanya diucapkan saat membutuhkan dukungan saja? Kami tidak meminta lebih, hanya ingin adil. Biaya BBM yang tidak berubah-ubah secara drastis, dan layanan kesehatan yang benar-benar bisa dijangkau tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup lain. Pak Joko menoleh ke arah truknya yang terparkir rapi, kendaraan yang menjadi sumber nafkah keluarganya selama ini. Setiap kali saya harus mengisi tangki dan melihat harga yang terus naik, saya selalu teringat pada kata-kata yang dulu diucapkan. Harapan yang sempat tumbuh itu perlahan berubah menjadi rasa kecewa yang sulit dijelaskan. Kami bekerja keras, berani menempuh jalan yang jauh dan berisiko demi memberi makan keluarga. Terasa sangat berat ketika apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang kami rasakan dalam kenyataan sehari-hari. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan kegelapan yang diterangi lampu jalan. Percakapan mereka perlahan berakhir, bukan dengan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan dengan perasaan yang tersimpan di hati. Bagi para sopir truk ini, apa yang terjadi bukan sekedar soal harga BBM atau biaya berobat semata.
Ini adalah soal harapan yang pernah dibangun dan kenyataan yang harus mereka hadapi setiap hari agar tetap bisa bertahan hidup. Infiltrate